Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah ini, mari bersama-sama menulis sholawat di kolom komentar agar hati kita tenang dan diberkahi. Kisah ini mengungkap misteri seorang anak yatim piatu yang tumbuh di tengah hutan belantara, diasuh oleh seekor harimau. Sebuah cerita yang penuh ketegangan dan sulit dipercaya. Namun kisah ini benar terjadi. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Sumatera, pada tahun 1997, tragedi besar menimpa seorang bocah bernama Raka. Ia kehilangan kedua orang tuanya akibat konflik dengan kelompok perambah hutan. Malam itu, rumahnya dibakar. Jeritan ibunya masih terngiang di telinganya, sementara ayahnya tak mampu berbuat apa-apa. Raka, bocah berusia 7 tahun, berlari sekuat tenaga menuju hutan untuk menyelamatkan diri. Hujan deras mengguyur tubuh kecilnya. Raka tak tahu harus pergi kemana. Tangannya penuh luka karena duri-duri tajam yang menggores kulitnya. Langkahnya semakin berat, tubuhnya gemetar. Dalam gelapnya hutan, hanya suara hujan dan gelegar petir yang menemani. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Di antara rerimbunan semak, dua mata kuning menyala menatapnya. Nafasnya tercekat. Kaki kecilnya tak bisa lagi melangkah. Dari dalam gelap, seekor harimau Sumatera besar muncul. Garis-garis hitam di tubuhnya tampak semakin jelas ketika kilat menyambar langit. Raka mengira ini akhir hidupnya. Namun harimau itu tidak langsung menerkamnya. Ia hanya berdiri, mengendus tubuh bocah kecil yang ketakutan itu. Raka terlalu lelah untuk melawan atau bahkan berteriak. Tubuhnya roboh ke tanah. Kesadarannya menghilang. Ketika ia terbangun, ia tidak lagi berada di tempat yang sama. Bau dedaunan dan tanah lembab memenuhi hidungnya. Tubuhnya terasa hangat. Ia membuka mata perlahan dan melihat harimau itu sedang duduk di sampingnya. Mata kuningnya masih menatapnya, tetapi kali ini bukan dengan tatapan predator, melainkan sesuatu yang lain. Raka masih hidup, tetapi bagaimana mungkin? Perlahan, ia mulai memahami. Harimau ini tidak ingin melukainya. Ia justru telah membawanya ke tempat yang lebih aman, di dalam sebuah gua besar yang tersembunyi di antara tebing tinggi. Malam pertama di hutan itu menjadi awal dari sesuatu yang tak terbayangkan. Raka kini bukan lagi sekadar anak manusia. Ia adalah bocah yang hidup di antara para pemangsa, dan ia harus bertahan dengan caranya sendiri. Raka terbangun dengan tubuh menggigil. Udara di dalam gua terasa dingin, tetapi anehnya, ia tidak merasa sendirian. Saat matanya mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan, ia melihat sosok besar itu. Harimau Sumatera yang tadi malam hampir membuat jantungnya berhenti berdetak, kini sedang duduk di dekatnya. Matanya masih mengawasi. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak berani bergerak, takut mengundang bahaya. Namun, perutnya keroncongan. Rasa lapar mulai menguasai tubuh kecilnya. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia pingsan, tetapi yang pasti, ia butuh makanan. Harimau itu berdiri perlahan, lalu keluar dari gua. Raka hanya bisa menatap, tidak berani mengikuti. Namun, beberapa saat kemudian, hewan buas itu kembali, membawa sesuatu yang mengejutkan. Seekor kijang kecil tergeletak di hadapannya. Darah masih mengalir dari lehernya, bukti bahwa harimau itu baru saja berburu. Raka menelan ludah. Ia bukan pemakan daging mentah, tetapi ia sadar bahwa ini adalah satu-satunya makanan yang ada. Harimau itu menatapnya sejenak, lalu mulai mengoyak daging kijang dengan taringnya. Namun, ada hal aneh yang terjadi. Ia tidak menghabiskannya sendiri. Ia justru mendorong sebagian daging itu ke arah Raka, seolah menyuruhnya makan. Harimau ini berbagi makanan dengannya? Raka ragu, namun rasa lapar akhirnya mengalahkan segalanya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil sepotong daging dan mulai menggigitnya. Rasanya amis, dingin, dan sulit ditelan. Tetapi ini lebih baik daripada kelaparan sampai mati. Hari demi hari berlalu, dan hubungan antara bocah itu dan harimau mulai berubah. Raka perlahan memahami bahwa
Harimau ini bukanlah sekadar predator buas. Ia adalah makhluk yang juga bisa merasakan empati. Harimau itu memberinya makanan, melindunginya dari binatang liar lain, dan bahkan mengajarinya cara bertahan hidup. Raka mulai mengerti kapan harus bersembunyi, bagaimana cara mencari air, serta bagaimana membedakan tanaman yang bisa dimakan dan yang beracun. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dia lupakan. Desanya. Orang tuanya. Hidupnya yang dulu. Setiap malam, ia duduk di mulut gua, menatap langit yang dipenuhi bintang. Hatinya dipenuhi dengan pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Apakah masih ada orang yang mencarinya? Apakah masih ada tempat untuknya di luar hutan ini? Namun, untuk sekarang, hanya ada satu kenyataan yang harus ia terima. Ia bukan lagi anak desa. Ia adalah bagian dari hutan ini. Dan harimau itu adalah satu-satunya keluarga yang ia punya. Raka mulai memahami aturan yang berlaku di hutan. Ini bukan tempat bagi yang lemah. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati. Satu kesalahan kecil bisa berarti akhir segalanya. Harimau yang selama ini melindunginya ternyata bukan satu-satunya pemangsa di sini. Hutan dipenuhi bahaya yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari ular berbisa yang melilit cabang pohon hingga kawanan babi hutan yang bisa menyerangnya kapan saja. Namun, yang paling berbahaya bukanlah hewan-hewan ini, melainkan manusia. Suatu hari, saat Raka sedang mencari air di tepi sungai, ia mendengar suara yang sudah lama tak ia dengar. Suara manusia. Ia berlari bersembunyi di balik semak-semak. Jantungnya berdebar kencang. Di kejauhan, ia melihat beberapa orang bersenjata, membawa gergaji mesin. Mereka menebang pohon-pohon besar dengan suara yang memekakkan telinga. Raka tidak mengenali mereka, tetapi hatinya dipenuhi ketakutan. Mereka sama seperti orang-orang yang menghancurkan desanya dulu. Namun, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Salah satu pria itu berteriak, menunjuk ke arah semak-semak tempat ia bersembunyi. Dengan cepat, mereka mendekat. Raka panik. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Sebuah tangan kasar menariknya keluar. Ia menjerit, menendang sekuat tenaga. Tetapi pria itu jauh lebih kuat. Apa ini? Anak kecil? Salah satu pria itu tertawa, memegang leher bajunya. Dia bukan anak biasa, sahut pria lain. Lihat bajunya, atau lebih tepatnya, sisa bajunya. Dia pasti sudah lama di hutan. Raka meronta, mencoba melepaskan diri. Tetapi sia-sia. Salah satu pria itu mengangkat parang. Matanya menatap bocah kecil itu dengan kejam. Namun, sebelum pedang itu sempat menyentuhnya, raungan menggema di seluruh hutan. Mereka semua terdiam. Sejurus kemudian, sesuatu muncul dari balik pepohonan. Harimau itu. Dengan tubuh besar dan mata tajamnya, ia berjalan perlahan ke arah mereka. Tidak ada yang berani bergerak. Bahkan pria bersenjata itu pun tampak ketakutan. Raka bisa merasakan detak jantungnya sendiri. Harimau itu menggeram rendah, suaranya membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Harimau, lari! Salah satu pria berteriak. Mereka melepaskan Raka dan berlari tunggang langgang, meninggalkan barang-barangnya. Namun, harimau itu tidak mengejar mereka. Ia hanya berdiri di sana, memastikan bahwa mereka tidak kembali. Raka merangkak mendekati harimau itu. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang penting. Harimau ini bukan hanya sekadar pelindungnya. Ia adalah keluarganya. Dan untuk bertahan hidup di hutan ini, Raka harus belajar lebih dari sekadar bersembunyi. Ia harus menjadi bagian dari alam liar ini. Hari-hari berlalu, dan Raka mulai memahami hukum hutan dengan cara yang berbeda. Dulu, ia hanyalah bocah yang takut pada kegelapan dan suara-suara malam. Kini, ia mulai belajar membaca tanda-tanda alam. Ia tahu kapan hujan akan turun hanya dari aroma tanah. Ia bisa merasakan kehadiran hewan lain hanya dengan mendengar suara dedaunan yang bergesek. Dan yang paling penting, ia mulai mengerti bagaimana harimau itu berbicara kepadanya.
bukan dengan kata-kata, tapi dengan gerakan, tatapan, dan suara lirih yang penuh makna. Suatu hari, harimau itu membawanya ke sebuah bukit kecil yang dipenuhi batu-batu besar. Di sana, harimau itu mulai mengajarinya cara berburu. Bukan dengan cakar dan taring, tentu saja, tetapi dengan cara yang lebih sesuai bagi manusia. Raka memperhatikan dengan saksama. Harimau itu mengendap-endap mendekati seekor rusa yang sedang minum di sungai. Gerakannya nyaris tak bersuara, nafasnya teratur. Saat jaraknya sudah cukup dekat, dengan satu lompatan cepat, rusa itu tak punya kesempatan untuk kabur. Raka terpana. Ia tahu bahwa jika ingin bertahan di hutan ini, ia harus belajar mencari makan sendiri. Ia tidak bisa terus bergantung pada harimau itu. Dengan peralatan seadanya, hanya ranting tajam dan batu sebagai alat pemotong, Raka mulai berburu ikan di sungai. Ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk memahami pergerakan air, menunggu saat yang tepat, hingga akhirnya, seret! Sebuah ikan kecil terjebak di tangannya. Untuk pertama kalinya sejak berada di hutan, ia berhasil menangkap sesuatu sendiri. Harimau itu melihat dari kejauhan, matanya penuh dengan ketenangan. Seolah-olah ia tahu bahwa Raka akhirnya mulai beradaptasi. Malam itu, mereka duduk di depan gua. Api kecil menyala dari ranting-ranting yang Raka kumpulkan, memberikan sedikit cahaya di tengah gelapnya hutan. Ikan panggang yang ia buat rasanya hambar, tetapi bagi Raka, ini adalah simbol bahwa ia bisa bertahan sendiri. Ia menatap harimau di sampingnya. "Terima kasih," bisiknya pelan. Harimau itu hanya menutup matanya, meringkuk di tanah berbatu. Saat itu, Raka sadar bahwa ia bukan lagi bocah yang lemah. Ia telah menjadi bagian dari hutan ini. Namun, ia tidak menyangka bahwa sesuatu akan datang. Sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Raka tidur dengan perasaan lebih tenang dari biasanya. Ia telah belajar berburu, membuat api, dan memahami bagaimana bertahan di hutan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dini hari, sebelum matahari muncul, suara asing membangunkannya. Bukan suara angin, bukan pula suara binatang malam. Ini suara manusia. Ia merayap keluar gua, mengintip dari balik bebatuan. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya obor. Ada sekitar 10 orang berjalan di antara pepohonan, membawa senjata. Beberapa dari mereka terlihat memeriksa jejak di tanah, seolah mencari sesuatu. Apakah mereka kembali untuknya? Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah harimau yang masih tertidur lelap di dalam gua. Ia tahu bahwa jika orang-orang itu menemukannya, mereka pasti tidak akan membiarkannya hidup. Raka mengendap-endap keluar, berusaha mencari tahu apa yang mereka bicarakan. Dari balik semak-semak, ia bisa mendengar suara seorang pria yang tampaknya pemimpin mereka. "Harimaunya ada di sekitar sini. Kita harus buru sebelum makin sulit." Raka membeku. Mereka bukan sedang mencari dirinya. Mereka sedang memburu harimau itu. Mata Raka melebar. Mereka bukan perambah biasa. Mereka pemburu liar. Ia harus bertindak cepat. Dengan hati-hati, ia kembali ke gua, membangunkan harimau dengan menyentuh kepalanya pelan. Hewan besar itu membuka matanya. Pupilnya menyempit begitu melihat ekspresi Raka yang penuh ketegangan. Tanpa suara, Raka memberi isyarat. Harimau itu tampaknya mengerti. Ia segera bangkit, meregangkan tubuhnya, lalu mulai berjalan perlahan menuju jalan setapak yang lebih tinggi di antara bebatuan. Namun, langkah mereka terlalu lambat. Salah satu pemburu melihat siluet harimau dalam cahaya bulan. "Di sana!" teriaknya. "Dor!" Suara tembakan menggema di seluruh hutan. Raka langsung menunduk, jantungnya berdegup kencang. Harimau itu menggeram marah dan langsung berlari. Para pemburu mengejarnya, menembakkan peluru ke segala arah. Raka tidak berpikir dua kali. Ia berlari sekuat tenaga mengejar harimau itu, menerobos semak-semak berduri, melompati akar pohon, tanpa peduli pada luka-luka yang mulai menggores kakinya. Ia tidak akan membiarkan satu-satunya keluarganya mati di tangan manusia.
Di depan, harimau itu sudah berhasil naik ke sebuah batu besar, mengaum dengan keras. Para pemburu ragu sejenak, tetapi salah satu dari mereka mengangkat senapan dan membidik. Raka langsung melompat ke depan, mendorong tubuh pria itu hingga jatuh ke tanah. "Tidak!" teriaknya. Semuanya terdiam. Para pemburu itu menatap bocah kecil yang kurus, kotor, dan penuh luka yang berdiri di hadapan mereka. Pemimpin kelompok itu mengernyit. Siapa anak ini? Sebelum ada yang sempat menjawab, harimau itu melompat. Harimau itu melompat. Gerakannya cepat seperti kilat, menerkam salah satu pemburu yang masih memegang senapan. Pria itu berteriak, terjatuh ke tanah. Senjatanya terlempar ke semak-semak. Kepanikan segera menyebar di antara para pemburu lain. "Tembak! Tembak!" Suara pemimpin mereka menggema di tengah hutan. "Dor! Dor!" 2 peluru dilepaskan. Satu meleset, satu lagi mengenai bahu harimau. Hewan besar itu menggeram marah, tetapi tidak menyerah. Dengan luka yang berdarah, ia masih berdiri gagah, menghalangi para pemburu agar tidak mendekati Raka. Bocah itu gemetar. Ia tahu bahwa jika ia tidak melakukan sesuatu, harimau itu akan mati. Tanpa pikir panjang, ia meraih senapan yang tergeletak di tanah. Tangannya gemetar saat ia mengarahkannya ke para pemburu. "Pergi dari sini!" teriaknya dengan suara yang tidak pernah ia sangka bisa keluar dari mulutnya. Para pemburu ragu sejenak. Mereka tidak mengira anak sekecil ini akan melawan. Pemimpin mereka mendengus. "Apa kau pikir bisa menembak bocah?" Raka tidak menjawab. Ia hanya menarik pelatuknya, bukan untuk mengenai mereka, tetapi menembakkan peluru ke udara. Suara letusan keras itu menggema di seluruh hutan. Tiba-tiba, suara geraman lain terdengar. Bukan hanya satu harimau. Dari balik pepohonan, 2 ekor harimau lain muncul, berjalan perlahan, dengan mata tajam yang berkilat dalam gelap. Para pemburu panik. Mereka tahu mereka kalah jumlah. Mereka bisa saja terus melawan, tetapi mereka sadar, hutan ini bukan milik mereka. "Lari!" Salah satu dari mereka berteriak. Tanpa pikir panjang, para pemburu langsung berbalik dan berlari secepat mungkin, meninggalkan senjata mereka. Pemimpin mereka masih mencoba melawan. Tetapi sebelum ia bisa mengangkat senapan, salah satu harimau melompat ke arahnya. Ia berteriak, menjatuhkan senjatanya, lalu ikut kabur bersama anak buahnya. Hutan kembali sunyi. Raka terengah-engah, masih menggenggam senapan yang kini tak lagi berguna. Matanya beralih ke harimau yang telah bersamanya sejak malam pertama ia tiba di hutan ini. Harimau itu terluka. Darah menetes dari bahunya, tetapi ia tetap berdiri, seolah memastikan bahwa Raka baik-baik saja. Bocah itu perlahan berjalan mendekat. Tanpa rasa takut, ia menempelkan tangannya ke tubuh harimau itu. "Jangan mati," bisiknya. Harimau itu hanya menggeram rendah, lalu menundukkan kepalanya. Ia masih hidup, tetapi Raka tahu mereka tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Hutan sudah tidak aman. Ia harus membuat keputusan. Apakah ia akan terus bertahan di sini bersama harimau, atau kembali ke dunia manusia? Jawaban itu akan menentukan takdirnya. Raka duduk di samping harimau yang terluka. Tangannya yang kecil mencoba menekan luka di bahu hewan itu, tetapi darah terus mengalir. Hatinya berdebar cemas. Ia tahu bahwa di hutan ini, luka seperti ini bisa berarti kematian. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Ia hanyalah bocah kecil yang hidup dengan cara bertahan. Ia tidak punya obat, tidak punya cara menyembuhkan luka sebesar ini. Malam itu, ia merenung. Duduk di mulut gua, menatap langit yang penuh bintang. Selama ini, ia selalu bertanya-tanya, apakah masih ada orang yang mencarinya? Apakah dunia di luar sana sudah melupakannya? Dan kini, untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu. Ia harus kembali ke dunia manusia. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk harimau itu. Jika ia tetap di sini, mereka akan mati bersama.
Jika ia pergi, ia bisa mencari bantuan. Keputusan itu tidak mudah. Keesokan harinya, ia berdiri di depan gua, menatap harimau yang kini hanya bisa terbaring lemah. "Aku akan kembali," bisiknya pelan. "Aku janji, aku akan kembali." Harimau itu menatapnya, seolah mengerti. Ia tidak bergerak, tidak berusaha menghentikannya. Dengan hati yang berat, Raka melangkah meninggalkan tempat yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. Perjalanan menuju peradaban tidaklah mudah. Ia harus menyeberangi sungai, melewati hutan lebat, dan menghindari bahaya yang mengintai di setiap sudut. Kakinya terluka, tubuhnya penuh goresan, tetapi tekadnya lebih kuat dari sebelumnya. Setelah berhari-hari berjalan, ia akhirnya melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat selama bertahun-tahun, jalan tanah yang digunakan manusia. Langkahnya melambat, hatinya berdebar. Ia tidak tahu bagaimana orang-orang akan bereaksi melihat bocah kecil kotor dan kurus keluar dari hutan belantara. Tiba-tiba, suara kendaraan terdengar. Sebuah truk tua berhenti di depannya. Seorang pria turun, menatapnya dengan mata penuh kebingungan. "Nak, kau dari mana?" tanyanya. Raka menatap pria itu. Bibirnya kering, suaranya hampir tak keluar. Tetapi ia berhasil mengucapkan satu kalimat yang akan mengubah segalanya. "Aku butuh bantuan untuk menyelamatkan harimauku." Sahabat semua, itulah kisah anak yatim piatu dibesarkan harimau. Kisah nyata yang mengharukan. Sebuah kisah yang penuh perjuangan, keteguhan, dan persahabatan tak terduga antara manusia dan alam. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kehidupan selalu memberi kita pilihan. Ketika dunia terasa kejam, bukan berarti kita harus menyerah. Justru di saat itulah kita harus menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri. Pesan moral dari kisah ini, kasih sayang tidak mengenal batas. Bahkan seekor harimau pun bisa menunjukkan arti keluarga. Alam bukan musuh kita, tetapi sahabat kita. Kita harus melindunginya, bukan merusaknya. Setiap perjuangan memiliki tujuan. Sebesar apapun rintangannya, selalu ada harapan di ujung jalan. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen di bawah. Tulis pendapat kalian tentang kisah ini, dan jangan lupa tulis sholawat agar kita selalu diberi keberkahan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.